Alhamdulillahi haqqa hamdi. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilaih. Wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaih. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumina hadza wa ba'di. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bunda PAUD Kota Banjarmasin beserta seluruh jajaran pemerintah Kota Banjarmasin yang berkenan membersamai acara kita semua bersama Yayasan Ukhuwah yang Masya Allah mudah-mudahan senantiasa berkah di setiap langkahnya di usianya yang sudah ke berapa Ustaz? 25 tahun seusia saya beberapa tahun yang lalu. Kemudian juga yang kami hormati Wakil Ketua Yayasan beserta seluruh jajaran pengurus Yayasan Ukhuwah. Fajazakumullahu anna khairan atas dharma bakti yang ditunaikan untuk mendidik anak-anak kita semua melalui berbagai lembaga pendidikannya. Yang alhamdulillah telah begitu banyak kontribusinya bagi generasi penerus insyaallah. Yang kami hormati para asatidz dan ustadzat, para pendidik, para pengajar dan segenap pamong Yayasan Ukhuwah, terlebih-lebih pula segenap hadirin hadirat, Bapak Ibu, para wali murid dari Yayasan Ukhuwah, khususnya dari PAUD dan SD yang hari ini bersama-sama hadir di acara kita semua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam menghantarkan anak-anak kita menuju ke gerbang taklifnya sendiri, menuju kepada tanggung jawabnya sebagai seorang Abdullah dan khalifah di muka bumi yang diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengelolanya menjadi lebih baik. Maka di dalam Al-Quranul Karim kita bisa menemukan beberapa nilai terpenting. Saya menyebutnya 3 nilai dasar dan 5 kurikulum di dalam pendidikan yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kita lihat prakteknya pada apa yang dijalankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Yang pertama akan kita ambil nilai pertama dan kedua itu, nilai dasar pertama dan kedua itu dari surah An-Nisa ayat yang ke-9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida." Shadaqallahul adzim. Wal yakhsha, dan hendaklah menjadi takut. Siapa yang hendaklah menjadi takut? Alladzina, orang-orang yang lau taraku, seandainya mereka meninggalkan min khalfihim, di belakang mereka, dzurriyyatan, generasi penerus, anak cucunya, dhi'afan, dalam keadaan lemah-lemah, khafu, yang senantiasa mereka khawatir, alaihim, atas mereka, atas anak keturunannya itu. Obatnya adalah, kata Allah Subhanahu wa taala, falyattaqullaha, maka hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, waliyaqulu, dan hendaklah mereka mengucapkan, mengatakan qaulan, perkataan sadidan, yang lempang, yang lurus, yang tidak bengkok, yang benar. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menegaskan kepada kita salah satu sumber kekhawatiran orang tua adalah tentang masa depan anak-anaknya. Maka hendaklah takut orang-orang yang meninggalkan generasi di belakangnya dalam keadaan lemah hingga selalu menjadi sumber ketakutan dan kekhawatirannya tentang masa depan mereka. Ayat ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, diletakkan oleh Allah Azza wa Jalla di tengah-tengah pembicaraan tentang waris.
aturan-aturan pewarisan harta kepada anak-anak kita. Maka sebagian mungkin akan memahami, oh kalau begitu jangan sampai kita meninggalkan generasi di belakang kita dalam keadaan lemah, dalam makna memberikan kepada mereka warisan harta yang sedikit. Tetapi para mufassir justru mengatakan ayat ini hendak berkata kepada kita betapa tidak cukupnya warisan kepada anak-anak kita jika hanya berupa harta benda. Seberapa banyak apapun harta benda yang kita tinggalkan untuk mereka, tidak akan pernah mencukupi seandainya kita tidak memenuhi dua nilai dasar penting di dalam pendidikan anak yang ditegaskan Allah dalam ayat ini, yakni falyattaqullaha, maka hendaknya orang tuanya itu bertakwa kepada Allah, wal yaqulu qawlan sadida, dan hendaknya orang tuanya itu mengatakan kalimat yang lurus, kalimat yang lempeng, kalimat yang tidak bengkok kepada anak-anaknya. Sejarah mengajarkan kepada kita tentang pernyataan awal tadi betapa tidak cukupnya harta benda yang kita wariskan kepada anak-anak kita, berapapun banyaknya. Al-Walid bin Abdul Malik, salah satu khalifah Bani Umayyah, memerintah dalam keadaan negara yang makmur, dan dia juga menjadi seorang khalifah salah satu yang paling kaya dalam sejarah Bani Umayyah. Diceritakan ketika Al-Walid bin Abdul Malik meninggal, warisan untuk masing-masing anaknya di luar kebun-kebun, lahan-lahan, binatang ternak, dan lain-lain yang sangat banyak, uang cash, uang tunai untuk masing-masing anaknya, warisannya adalah satu anak mendapatkan 40 juta dinar. Dinarnya bukan dinar Kuwait, tetapi dinar emas. Itu berarti 4,25 gram emas 22 karat dikatikan 40 juta. Katakanlah kita ambil jumlah bahwa satu dinar itu senilai 2 juta saja. 2 juta dikalikan 40 juta, maka tiap anaknya Al-Walid bin Abdul Malik ini menerima warisan berupa uang tunai, masing-masingnya adalah 80 triliun rupiah. Setiap anak. Al-Walid meninggal digantikan oleh adiknya yang namanya Sulaiman bin Abdul Malik. Kalau Al-Walid seorang yang dikatakan dalam biografinya kekar perkasa, Sulaiman adalah seorang khalifah yang dalam memerintah lebih baik dari Al-Walid karena dia punya seorang penasehat yang dulu dipecat Al-Walid dari posisinya di gubernur Madinah, bernama Umar bin Abdul Aziz, yang tak lain adalah adik ipar sekaligus sepupunya. Dengan didampingi oleh Umar bin Abdul Aziz, banyak kebijakan Sulaiman yang kemudian mensejahterakan rakyat. Problem Sulaiman adalah hobi makan. Sehingga kemudian kegermakannya makan enak ini diceritakan dalam sekali makan beliau bisa menghabiskan 200 butir telur. Saya tidak tahu telur apa yang dimaksud, mungkin bukan telur ayam, tetapi telur burung yang kecil-kecil barangkali. Dan kita tahu itu kolesterol tinggi. Dan akhirnya Sulaiman wafat di usia muda, usia 35 tahun. Menjelang wafat, di saat sakit yang sudah parah, dia panggil anaknya untuk kemudian dipakaikan baju khalifah, ternyata kedodoran. Besar, sedangkan anaknya masih kecil. Disuruh bawa pedang ke khalifahan, gak kuat ngangkat. Lalu dia sangat bersedih, dia mengatakan, beruntunglah orang yang ketika mati anaknya sudah dewasa. Kata Al-Imam Raja' bin Haywah yang ada di sisinya, beliau berkata, tidak ya Amirul Mukminin, yang beruntung adalah orang-orang yang bertakwa. Kemudian, lalu siapa? Kata Sulaiman, yang harus kuangkat menjadi penggantiku, anak-anakku belum siap jadi khalifah. Wahai Amirul Mukminin, kata Raja' bin Haywah, ringankanlah hisabmu di akhirat dengan menunjuk seorang pengganti yang saleh dan bertakwa. Siapa yang kau maksud? Adik iparmu, sepupumu, Umar bin Abdul Aziz. Kalau Umar yang kuangkat, kata Sulaiman, adik-adikku akan memberontak. Siapa? Hisham dan Yazid. Kalau begitu, kata Raja', sebutlah nama Hisham dan nama Yazid setelah nama Umar bin Abdul Aziz. Maka dalam wasiatnya dikatakan, aku digantikan oleh Umar bin Abdul Aziz, kalau Umar meninggal digantikan Hisham, kalau Hisham meninggal digantikan Yazid. Selesai.
Kita tahu kisah ringkasnya, akhirnya kemudian Umar bin Abdul Aziz yang sudah susah payah mengembalikan mandat ke tengah-tengah umat yang berkumpul di Jami' Umawi ketika itu, dipaksa oleh masyarakat banyak untuk menerima baiat, sehingga akhirnya dia menjadi khalifah Daulah Bani Umayyah. Tidak lama Umar bin Abdul Aziz memerintah, konon begitu banyak orang yang tidak suka dia berada di pucuk kekuasaan karena banyak kepentingan mereka yang terhalangi untuk memperkaya diri dan sebagainya, sehingga menurut satu riwayat yang ditegaskan oleh penulis biografi beliau, seorang ulama Mesir, sahabat Al-Imam Asy-Syafi'i, ini Umar bin Abdul Aziz ini diracun sedikit demi sedikit melalui makanan. Sehingga dalam 2,5 tahun memerintah itu beliau makin drop kondisinya, makin sakit, sehingga kemudian beliau akhirnya wafat. Menjelang wafat kemudian dihitunglah harta Umar bin Abdul Aziz untuk memperkirakan warisan untuk putra-putranya kira-kira masing-masing dapat berapa. Dan kemudian setelah dihitung harta Umar bin Abdul Aziz, didapati tinggalan beliau untuk masing-masing anaknya kira-kira hanya 8 dirham satu anak. 1 dirham itu 3,5 gram perak, sekarang setara dengan kira-kira 70.000 rupiah, 70 kali 8 adalah 560.000 rupiah. 560.000 ripis. Maka kemudian salah satu adik iparnya yang paling dekat dengannya namanya Mas Salamah bin Abdul Malik berbisik di telinganya, "Wahai Amirul Mukminin, jangan terlalu tega pada anakmu. Sungguh engkau tega kalau sampai hanya memberi warisan 560.000 rupiah itu, 8 dirham itu. Maka wasiatkanlah anak-anakmu kepadaku, karena sesungguhnya aku pangeran Bani Umayyah yang paling kaya. Pangeran-pangeran yang lain hanya hidup dari warisannya, sementara aku seorang pedagang dan saudagar yang berusaha. Wasiatkan kepadaku anak-anakmu, wahai Amirul Mukminin." Kata Umar bin Abdul Aziz dengan tersenyum, "Aku sudah menitipkan mereka kepada yang lebih kaya daripada engkau." Kata Mas Salamah, "Siapa?" Kata Umar bin Abdul Aziz, "Allah." "Maka wahai Mas Salamah, daripada kau sibuk-sibuk mengurus anakku, lebih baik urus dirimu sendiri. Sudahkah kau siapkan jawaban atas setiap dinar dan dirham yang ada pada dirimu? Kelak kalau Allah bertanya bagaimana kau mendapatkannya dan di mana kau membelanjakannya." Jelek. Selesai. 20 tahun kemudian Daulah Bani Umayyah tumbang, dikalahkan oleh Daulah Bani Abbasiyah. Anak-anak Al-Walid bin Abdul Malik yang tadinya warisannya 80 triliun itu berubah menjadi buronan, lari ke sana kemari mencari perlindungan di berbagai kota, mengemis untuk menyambung hidupnya. Sementara anak-anak Umar bin Abdul Aziz menjadi pembayar-pembayar zakat terbesar di zamannya. Betapa tidak cukupnya kalau hanya warisan harta. Sebanyak apapun itu bagi anak-anak kita, maka ada value atau nilai dasar yang perlu kita tanamkan ke dalam diri kita sendiri terlebih dahulu untuk menjadi pendidik yang layak bagi anak-anak kita. Berapa banyak orang tua zaman now ingin anaknya seperti Imam Syafi'i, tapi dia tidak berusaha sama sekali untuk menjadi seperti orang tuanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu hanya anak dari bapak dan ibunya Imam Syafi'i, tidak bisa dilahirkan oleh bapak dan ibunya orang lain. Maka coba mari kita renungkan nilai dasar ini. Pertama-tama, falyattaqullaha, maka hendaklah bertakwa kepada Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kualifikasi pertama kita di dalam mendidik anak-anak seperti yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan ketakwaan. Apa itu takwa? Kalau kita mau meringkas makna takwa di dalam satu kata, di dalam satu frase, apa kira-kira kata itu? Apa Bu, takwa itu apa? Terjemah bahasa Indonesia dalam satu kata atau satu frase saja. Apa itu takwa? Taat. Apa? Tunduk. Ada lagi? Saya kutipkan sebuah cerita. Satu hari Sayyidina Umar bin Khattab bertanya kepada imamnya Masjid Nabawi, Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, "Wahai Ubay, apakah takwa itu?" Ubay bin Ka'ab menjawab, "Ya Amirul Mukminin, pernahkah engkau berjalan di satu tempat yang banyak onak dan durinya, banyak jebakan menanti di sana, sementara cahayanya remang-remang, tidak jelas pandanganmu?" Sayyidina Umar berkata, "Iya, aku pernah."
Ubay bertanya lagi, apa yang kau lakukan saat itu? Sayyidina Umar menjawab, aku berhati-hati. Ubay bin Ka'ab mengatakan, fadzalika taqwa. Itulah yang dimaksud dengan takwa. Takwa itu makna ringkasnya hati-hati. Maka menjadi orang tua adalah menjadi orang yang berhati-hati. Kenapa kita berhati-hati? Karena Allah senantiasa melihat dan mengawasi kita. Kenapa kita berhati-hati? Karena kita punya janji dengan Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjadi hamba yang taat kepadanya dan mengisi hati kita dengan niat-niat baiknya. Kenapa kita berhati-hati? Karena kita ini selalu harus memperhitungkan apa yang sudah menjadi bekal kita untuk hari esok. Kenapa kita berhati-hati? Karena kita ini punya PR untuk terus mempertahankan ketaatan dalam makna istiqomahnya. Maka hati-hatilah kita jadi orang tua. Hati-hati di dalam memilih segala jalan. Hati-hati di dalam memilih segala benda. Hati-hati di dalam melakukan segala sesuatu. Hati-hati di dalam perasaan, pikiran, dan prasangka. Hati-hati di dalam ucapan dan perbuatan. Hati-hati di dalam segala tindak tanduk. Dalam setiap langkah yang kita tempuh. Inilah takwa. Hati-hati. Dengan kehati-hatian itu, kita selalu merasa menjadi bintang film. Ibu-ibu yang dirahmati Allah pernah main film? Pernah. Kita semua ini sedang main film. Kameranya raqibun atidun, selalu merekam tanpa jeda, tidak kenal habis baterai, tidak kenal penuh memori. Kamera ini terus merekam kita sampai kelak kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana, di hari yang disebut sebagai Yaumil Hisab, maka tayangannya akan ditampilkan untuk kita. Semua akting kita akan kita tonton sendiri. Maka Nabi SAW mengatakan, masing-masing kita nanti akan mengalami rasa malu yang berat di hadapan Allah. Sekadar apa rasa malu itu? Ya, sememalukan apa kita berakting di dalam film itu. Kalau di dalam film itu banyak kebaikan yang kita tampakkan, acting yang bagus di mata Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah sedikit keringat dingin karena rasa malu yang akan keluar. Tapi kalau banyak, maka kata Nabi SAW, ada orang yang tenggelam di dalam keringat dingin mereka karena malu kepada Allah, bahwa ternyata begitu banyak nikmat Allah dia gunakan justru untuk durhaka kepadanya. Maka ada yang tenggelam dalam keringatnya sampai mata kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai pinggang, ada yang sampai pundak. Sekadar seperti apa dia berakting. Maka marilah kita menjadi aktor dan aktris terbaik di dalam kehidupan. Karena kita berhati-hati. Karena kita mempertimbangkan setiap langkah. Karena kita merasa diawasi Allah. Karena kita merasa harus menampilkan yang terbaik yang kita bisa. Karena kita merasa harus menimbang-nimbang dalam muhasabah kita. Apakah bekal kita telah cukup? Tapi kalau jawabannya telah cukup, berarti muhasabah kita keliru. Muhasabah itu sesoleh apapun kita, kesimpulannya pasti amalnya masih kurang, dosanya masih banyak. Kalau muhasabah kita kesimpulannya bukan itu, berarti muhasabahnya keliru. Sesoleh apapun kita, kalau kemudian kesimpulan muhasabahnya adalah kayaknya amal saya kebanyakan, dosa saya kok ya kurang ya gitu. Maka muhasabah yang seperti ini tidak sahih, harus diulang. Karena kesimpulan muhasabah yang sahih selalu amal kita masih kurang, dosa kita terlalu banyak. Ini value dasar pertama, takwa. Bagaimana kemudian takwa ini menjadi dasar kita di dalam mendidik anak-anak kita. Hati-hati di dalam segala sesuatu. Mencoba untuk berjuang agar bisa sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah dalam segala sesuatu. Yang harus selalu kita pertanyakan di setiap pilihan untuk anak-anak kita, di setiap arahan untuk anak-anak kita, di setiap apa yang kita lakukan untuk anak-anak kita adalah, apakah ini diridhai Allah? Apakah ini sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ini takwa, value dasar pertama pendidikan anak. Yang kedua, wal yaqulu qaulan sadida. Dan hendaklah kita ini mengucapkan perkataan yang lurus, perkataan yang lempeng,
perkataan yang tidak mengandung dusta dan khianat di dalamnya, di dalam mendidik anak-anak kita. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, godaan untuk tidak lurus dan tidak lempang saat mendidik anak itu besar. Contoh, nyuapin anak, dari mangkok diambilkan buburnya, disuapkan ke anaknya, anaknya nggak mau. Sementara di gelas ada sari buah yang lezat rasanya, dan anak selalu mau kalau kita menyendokkan sari buah ke mulutnya. Kadang-kadang orang tua tidak tahan karena ingin anaknya tetap makan, dia sendok dari dalam mangkok, dia masukkan ke dalam gelas. Gitu ya. Kemudian yang dari dalam gelas masuk ke dalam mulut. Anak mengira itu adalah minuman yang seger yang diambil dari gelas. Ternyata itu adalah bubur yang enak yang diambil dari mangkok. Demi supaya anak kita makan, anak kita belajar, oh jadi tujuan menghalalkan cara. Siap mah, aku belajar. Dia mempelajari sesuatu yang begitu berbahaya bagi masa depannya dari orang tua yang tidak ingin anaknya kelaparan. Padahal lapar itu penting. Saya mengenal ada beberapa orang yang tumbuh dewasa tanpa pernah tahu apa itu lapar. Karena apa? Karena ibunya, bapaknya, pembantunya selalu menyuapi si anak ini dalam keadaan si anak tidak sadar sama sekali. Demi supaya anaknya makan, disetelkan televisi. Lalu anak itu menonton televisi dengan asyik, sementara orang tuanya menyuapkan ke dalam mulutnya. Sadarkah si anak bahwa dia sedang makan? Tidak. Anak ini merasa sedang menonton TV, bukan makan. Demi supaya anaknya mau makan, dipegangkanlah gadget. Kenapa hari ini ada keluhan dari orang tua, anak saya kecanduan gadget, anak saya pegang HP, anak saya kecanduan tablet. Karena gadget itu responsif, disentuh, dipencet, dia memberi respon. Sementara kebanyakan orang tua mode silent. Ngomongnya anak kalau belum 3 kali belum disahut sama orang tua. Bilangnya anak kalau belum sampai narik-narik baju belum ditanggapi sama orang tua. Ya ini tugas kita menjadi orang tua zaman now adalah kembali menjadi orang tua yang kalau disentuh-sentuh dan dipencet-pencet lebih asyik daripada gadget. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Alan, silakan Bunda, banyak kesibukan yang lain sangat dimaklumi, barakallahu fikum. Salam untuk Ayanda Ustaz Ibnu Sina, barakallahu fikum. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini soal bagaimana kita memiliki qaulus sadid, ucapan yang lurus kepada anak-anak kita. Ada orang tua demi anaknya tidak menangis. Ini yang berbahaya adalah demi tidak menangis, demi supaya makan gitu ya. Kadang-kadang kita menempuh jalan yang merusak. Ada orang tua mau pergi, anaknya tidak boleh ikut. Maka apa yang kemudian dia lakukan? Pembantu disuruh pegang, diajaklah lihat cicak. Nak cicak, nak cicak. Orang tuanya menyelinap pergi keluar. Anak itu tidak menangis, betul. Tapi dia belajar sesuatu yang sangat berbahaya. Oh jadi gitu caranya, aku suruh lihat cicak, ditinggal pergi nggak pamit. Oke. Nanti aku balas umur 16 tahun. Oke, gitu kan? Sesuatu yang kemudian mereka pelajari menjadi begitu berbahaya. Kenapa kita tidak kemudian berkata lurus, jujur, benar apa adanya. Kalau kita memang mau pergi, anak ini tidak boleh ikut. Tetaplah pamit dengan baik, cium ubun-ubunnya, doakan u'iduka bi kalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammati wa min kulli aini lammah. Aku memohonkan perlindungan untukmu dengan kalimat Allah yang sempurna dari setiap syaitan, dari setiap binatang berbisa dan berbahaya, dari setiap mata yang dengki dan jahat kepadamu. Nak, maaf ya, kali ini nggak boleh ikut, acaranya nggak memungkinkan bawa anak kecil. Lain kali ya ikutnya ya, ini cuma sebentar kok, insya Allah 3 jam lagi pulang. I love you, berangkat dulu ya. Nangis mungkin pertama, kedua masih agak nangis, ketiga kalau kita membiasakan pamit, dia makin tahu mana yang dia boleh ikut, mana yang tidak. Maka kita belajar untuk qaulus sadid kepada anak-anak kita. Kita mengajak dia pergi, tidak pakai nawarin. Begitu sampai di tempat acara dia rewel, kita marah-marahin.
Anak tidak belajar apapun, dia cuma belajar bahwa orang tuanya galak, orang tuanya pemarah. Bagaimana supaya anak belajar sesuatu? Jelaskan dulu sebelum berangkat. Kata orang Arab, qubunal iqab bila bayan. Jelek menghukum tanpa ada penjelasan sebelumnya itu. Kita harus jelaskan padanya, nak, mau ikut enggak? Umi ada acara PAUD ukhuwah di hotel ini dari jam sekian, dari sampai jam sekian. Mau ikut boleh? Boleh, tapi ada syaratnya. Satu, nanti di sana nggak boleh lari-larian karena banyak tamu di depan, nggak sopan. Juga banyak alat-alat listrik, banyak kamera. Kalau ketabrak sampai jatuh, pecah, mahal. Ya, yang kedua nggak boleh nanti rame. Yang ketiga nggak boleh nanti ngajak pulang sebelum waktunya. Oke? Oke, karena sudah ada perjanjian, nanti ibu kalau mau negur dia, bagus, dia dapat pelajaran. Tapi kalau tiba-tiba saja ditarik, diajak, nggak ngerti apa-apa, di sini kemudian rame, dimarahin sama ibunya, dia cuma satu kesimpulannya, ibu gue galak. Tapi kalau kita menegakkan aturan, itulah qaulus sadid, itulah yang disebut sebagai ucapan yang lurus dan lempang. Betapa memang tidak mudah, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ini tesnya juga gampang. Ibu-ibu kalau anak lari-lari, ibu-ibu bilang apa? Jangan lari-lari, nanti jatuh ya. Kalimat yang biasa muncul lihat anak lari-lari adalah, jangan lari-lari, nanti jatuh. Itu mungkin sebabnya kita susah mencari kesebelasan yang bisa berlaga di Piala Dunia. Ibu-ibu tahu 11 pemain bola itu kerjaannya 90% ngapain? Lari-lari, Bu. Anak Indonesia sejak kecil dibilangin sama ibunya, jangan lari-lari, nanti jatuh. Anak kita sejak kecil sudah ditakut-takuti tentang betapa berbahayanya lari. Lalu kita minta, mana kesebelasan kita? Kok belum bisa ikut Piala Dunia? Ya nggak bisa, wong sejak kecil nggak boleh lari-lari. Kalau anak jatuh beneran, ibu-ibu bilang apa? Gabrus, jatuh gitu ya. Tipe ibu pertama akan mengatakan, tuh kan dibilang juga apa, makanya jangan lari-lari. Ada bu yang begitu? Ada. Sini ada. Bapak-bapak nggak ada ya? Nggak ada. Bapak-bapak bilangnya kuapok gitu. Sama Pak. Ini anak-anak, kalau kemudian setiap kali dia melakukan hal yang seharusnya bisa jadi pelajaran bagi dia, tapi kita salahkan, tapi kemudian kita tuduh dia yang paling bersalah dalam peristiwa ini, maka dia akan belajar untuk self-blaming, suka nyalain diri sendiri. Ibu-ibu, bapak-bapak, kami di rumah buka tahsin untuk anak-anak, sekarang ada sekitar 80 anak yang belajar tahsin di rumah kami. Nah, ada salah satu anak itu yang dulu tahun 2006 atau 2007 ikut tahsin di rumah kami itu agak lucu. Jadi kalau dibenerin satu huruf, itu ya, itu mukul kepalanya 3 kali. Ba, ta, ba, ta. Aku memang goblok, aku nggak bisa, aku bodoh. Loh, siapa bilang kamu tuh pintar? Enggak, aku tuh bodoh. Oh, selidik punya selidik, ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati Allah, dibesarkan oleh orang tuanya anak ini dengan kata-kata semacam itu. Disalahin, goblok kamu dasar, oh bodoh tenan nih, gitu. Dan lain sebagainya, yang kemudian selalu menyalahkan dia. Dia tumbuh tanpa kepercayaan diri, dia tumbuh tanpa berani mengambil risiko, dia tumbuh tanpa kemudian mau mengambil hal-hal di luar zona nyaman, dia tumbuh tanpa kemudian mau untuk berada di sesuatu yang membuat dia mau berjuang. Susah. Ibu model kedua, anak jatuh, gabrus. Apa yang dikatakan, Bu? Oh, ini batunya nakal ini. Dah, jangan nangis ya, ini batunya udah dibales nih, yang nakal nih. Ada, Bu, yang begitu? Ada. Apa yang terjadi pada anak yang diajari sedemikian, pola komunikasi sedemikian, dia suka blaming others, nyalain orang. Nanti dia kelas 9 ditanya, "Dek, kok nilai matematikamu cuma 6?" Kata dia, habis batunya nakal sih Ma. Diubah sedikit menjadi habis gurunya killer sih Ma. Nggak bisa ngajar tuh guru. Padahal
dia yang kurang effort di dalam belajar. Dia akan selalu menemukan alasan di balik hal yang dia malas, di balik hal yang dia kurang berjuang, dia selalu menemukan alasan, excuse yang kemudian membuat dia tidak mau berjuang. Ibu model ketiga, anak jatuh, wah Bruce, apa kata ibu? Udah, nggak usah nangis, saya nggak sakit ya, nggak sakit, ini nggak sakit kok, cuma kayak gini. Ya udah ya, nggak nangis ya. Bagus ya Bu? Bagus sepertinya melatih anak untuk tangguh. Tapi coba nanti ibu umur 65, asam urat, encok pegelinu, kambuh. Aduh, nah ini sakit banget. Ah ibu cuma kayak gitu aja nggak sakit itu Bu. Ya Allah, nah ini sakit beneran, aduh sakit banget. Orang tua kok nangis, malu-maluin Bu. Anak durhaka nggak kayak begitu sama ibunya? Tapi siapa yang ngajarin duluan bahwa itu tidak sakit? Ibunya. Dia jatuh beneran, itu sakit beneran. Ibunya bilang nggak sakit kok, nggak sakit, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya. Dia belajar untuk tidak peka pada penderitaan orang karena dia merasa dia sakit dianggap tidak oleh orang lain. Maka ketika dia lihat orang menderita, Allah cuma kayak gitu. Jangan playing victim. Ya orang Palestina jangan playing victim. Ya orang Rohingya sukanya bakar rumah sendiri, terus lari, terus pura-pura. Dia belajar untuk tidak peka kepada penderitaan orang lain. Terus saya ditanya, Ustadz kok salah semua? Terus kalau anak jatuh, suruh ngomong apa? Enggak usah banyak ngomong Bu. Anak jatuh, udah tolongin, pangku, tenangkan, nangis selesai, baru diajak ngomong. Jangan diajak ngomong pas lagi nangis. Kalau sudah selesai ngomong, ucapkan selamat, jabat tangannya, selamat nak, kamu belajar hal baru. Lari ada risikonya bisa jatuh, tapi enggak apa-apa. Jatuh itu memang risiko. Lain kali larinya lebih cepat ya nak ya, dan lebih hati-hati. Oke, tos. Jauh lebih konstruktif. Anak manjat pagar tinggi gitu ya, kita ketakutan. Jangan nanti jatuh. Brus jatuh beneran. Oh, doanya ibu diaminkan malaikat kok. Kalau anak manjat-manjat begitu ngomong apa yang benar? Yang enak aja Bu. Masya Allah nak, hebat. Sudah bisa manjat sampai atas, sukses itu namanya. Ayo coba, sukses turun ke bawah enggak? Umi tunggu di bawah ya. Nah itu baru sesuatu yang kemudian jauh lebih qaulan sadida. Sesuatu yang kemudian kalimatnya lurus, lempang. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi qaulus sadid ini tidak mudah, tidak gampang. Karena hari ini kita dituntut supaya berparenting sebagai asal anak tidak nangis. Loh kok asal anak tidak nangis? Wong nangis itu penting Bu. Bu, gak apa-apa anak nangis. Anak nangis itu nangisnya penting. Tanya dokter-dokter, nangis yang kenceng itu baik. Kalau gak percaya kalau anak lahir gak mau nangis, diapain tuh? Dipukul biar nangis. Karena nangis itu penting. Nangis itu juga memperkuat jantung. Anak yang nangisnya kenceng, jantungnya kuat. Terus yang selanjutnya, nangis itu penting. Karena nangis, menangisi dosa-dosa, nangis melihat penderitaan sesama, itu adalah nangis yang berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lapar tadi saya bilang, asal mau makan, lapar itu penting. Anak kita itu harus kenal yang namanya lapar. Anak saya Nawaf itu, kalau dia bilang, maaf ya mas, enggak, ya udah, enggak usah disuapin sampai dia nanti merasa lapar. Lapar Mi, perutnya sakit Mi. Oh ya udah, berarti sekarang makan ya biar enggak sakit perutnya ya. Itu sakit karena lapar, karena kurang makan. Mi, itu makannya pasti lahap Bu. Dan dia tahu enaknya makan itu karena rasa lapar. Dia kemudian tidak lagi pilih-pilih makanan. Kenapa? Karena lapar. Kalau sudah lapar, makanan apapun enak. Ibu-ibu zaman sekarang bingung, anaknya itu pilih-pilih banget makanan, susah makan. Lah karena anaknya nggak pernah lapar. Tidak Bu, sekali-sekali biarin lapar. Lapar kok nggak boleh? Lapar itu boleh. Wong itu bagian dari ujiannya Allah, biar dia latihan. Bahwa walana beluanakum bisyai'im minal khaufi wal ju'. Lapar itu penting. Biar dia kena lapar, biar dia qanaah makanan apa yang ada dimakan. Biar dia kemudian tumbuh sebagai orang yang peka pada rasa lapar orang lain juga. Ini bagian dari pendidikan penting itu.
Qaulus sadid tidak mudah Bapak Ibu. Kadang-kadang urutan juga menentukan. Ada contoh 2 orang ibu. Sama-sama anaknya susah dibangunkan dan sama-sama anaknya suka minum susu. Ibu yang pertama membangunkan anaknya dengan cara, "Nak, bangun nak, nanti kalau bangun ibu bikinkan susu dah. Ya bangun toh, cepet toh, udah siang loh." Ibu yang kedua membangunkan anaknya dengan cara, "Nak, bangun nak, itu ibu sudah bikinkan susu buat kamu. Ibu taruh di meja ya, ayo segera diminum, mumpung masih hangat. Oke, yuk bangun yuk." Sama-sama capek bikinin susu, sama-sama capek bangunin. Hasilnya sama atau beda? Beda. Ibu pertama, "Nah bangun, nah kalau bangun bukan susu deh." Anaknya bangun, "Mana susunya ma? Sebentar ini lo baru dibikinin, mama lelet ah." Anak belajar tentang pamrih. Jangan lakukan sesuatu kalau tidak ada keuntungannya untukmu. Ibu yang kedua mengajarkan apa? Anaknya bangun, "Masya Allah ibuku baik banget. Aku belum bangun aja udah dibikinin susu. Susunya enak." Anak kedua belajar tentang ketulusan. Tentang amal yang harus dia tunaikan tanpa pamrih. Kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa luar biasanya ilmu tentang qaulus sadid. Ilmu tentang perkataan yang lurus, yang lempang. Betapa banyak anak sekarang, jadi ini konsisten dan sekaligus konsekuen. Betapa banyak anak sekarang itu bingung konsepnya karena orang tuanya kalimatnya membingungkan. Saat ini orang tuanya bilang sama anaknya, "Nak, tolong bantuin ibu dong, ambilin itu cabai di belanjaan masih di gantungan motor." Enggak mau." "Aduh nak, kamu tuh udah besar kok enggak mau sih bantuin Umi." 5 menit kemudian, "Mi, aku minta mainan kayak yang diiklankan di TV itu loh." "Enggak boleh, kamu tuh masih kecil, enggak boleh mainan kayak begitu." 5 menit yang lalu dia sudah besar, 5 menit kemudian dia masih kecil. Bingung nggak Pak? Tanpa sadar, demi kepentingan kita sendiri, kita kadang-kadang merusak konsep anak tentang berbagai hal. Konsep tentang apa itu besar, apa itu kecil. Bingung dia. 5 menit yang lalu, aku sudah besar. Sekarang, aku masih kecil. Oh, ini film judulnya Honey, I Shrunk the Kids. Gitu ya. Film yang pakai alat bisa ngecilin anak itu. Oh, salah. Pusing dia dengan konsep. Karena ayah ibunya salah di dalam berqaulus sadid. Bapak ibu yang dirahmati oleh Allah, kadang-kadang ada yang sangat bersemangat di dalam beragama, sehingga bahasa dalam mendidik anak semuanya bahasa agama. Tapi jadi kurang tepat juga karena terlalu bersemangatnya itu. Dikit-dikit pinjam nama Allah. Sehingga apa-apa yang dilakukan anaknya, kalau dia tidak suka, dia pinjam pula nama Allah. Anaknya bawa piring, diuntang-antingkan, takut jatuh, takut pecah. Ibunya bilang, nak, nggak boleh nak. Allah nggak suka, Allah nggak suka. Itu dicari dalilnya nggak ketemu kan ya Bu ya? Sesungguhnya Allah tidak menyukai anak yang bawa piring gitu. Itu nggak ketemu. Sehingga kita salah mengenalkan anak kita sebagai Allah sebagai zat yang maha tidak suka. Jadi yang diketahui anak, Allah tuh dikit-dikit nggak suka, apa-apa nggak suka. Allah itu zat yang maha tidak suka. Subhanallah tabarakallah. Ini PR kita tentang qaulus sadid. Value dasar kedua tentang berbicara kepada anak, pendidikan anak adalah ucapan yang lurus, ucapan yang jujur. Bapak-bapak, ibu-ibu, siapa yang bertugas mendidik anak? Bapak atau ibu? Dua-duanya. Kalau di dalam Al-Quran, ibu-ibu perhatikan dari awal sampai akhir, yang ada dialog bapak dengan anak atau dialog ibu dengan anak? Bapak dengan anak. Kenapa yang ada dialog bapak dengan anak? Kenapa tidak ada dialog ibu dengan anak? Karena ibu-ibu itu tidak usah diajari Quran, pasti berdialog dengan anak. Tapi bapak-bapak kalau tidak diberi arahan seperti Quran, bisa diem terus itu. Nggak pernah ngomong sama anaknya.
Maka memang beda perannya. Kalau kita perhatikan, ibu-ibu itu mewakili Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal apa? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Ibu-ibu itu mewakili Allah mengenalkan nama-nama benda, kosakata, hasanah, isim-isim, yang kemudian akan menjadi bekal anak itu untuk menyusun berbagai macam konsep di masa yang akan datang. Maka berbahagialah bapak-bapak yang istrinya cerewet. Karena istri yang cerewet adalah modal dasar bagi kecerdasan anak. Semakin cerewet istri, maka semakin cerdas anak. Ibu-ibu kalau masih pendiam, ubah mulai sekarang agar anaknya cerdas. Cerewetlah, tapi cerewet yang solihah. Cerewet yang solihah itu bagaimana? Yang ngomong terus bu, tapi yang baik-baik. Subhanallah nak, pampersnya udah penuh lagi. Ya Allah, terima kasih. Ini ginjalnya sehat sekali ya nak ya. Alhamdulillahilladzi adhaba annil adha wa afani. Terima kasih ya Allah telah menghilangkan segala kotoran dan penyakit dari kami, membuat kami merasakan afiah, sehat ya Allah. Yuk dilepas dulu ya nak ya. Dilepas dengan hati-hati, jangan sampai najisnya kena kemana-mana. Terus dibersihkan pakai tisu basah. Wangi sekali bau aromaterapi. Aroma apa ini? Kayu manis. Masya Allah, dibersihkan sampai suci. Sungguhnya Allah itu nak cinta pada orang yang suka mensucikan diri, cinta pada orang yang banyak bertaubat. Adik nanti pinter ya, istighfar ya, kayak guru-guru ukhuwah ya. Istighfarnya tiap hari 100 kali. Masya Allah. Udah, sekarang pakai popok yang baru. Kaki kanan dimasukkan, disusul kaki kiri. Masya Allah. Tertutup auratnya. Ya Allah, jadikan kami orang yang selalu menjaga aurat, yang malu, yang dengan perisai malu terjaga kami dari semua aib. Ya Allah. Terus sekarang apa lagi? Oh, pakai celana. Celananya dipakai, kaki kanan masuk dulu, disusul kaki kiri. Masya Allah. Terima kasih ya Allah menutup aurat kami. Alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulim minni wala quwwah. Terima kasih ya Allah telah menutup aurat kami, memberi pakaian kepada kami, memberi rizki kepada kami tanpa daya upaya kami. Masya Allah, ini nak, dulu air hujan diturunkan Allah dari langit, menumbuhkan pohon-pohon kapas, kapasnya dipintal jadi benang katun. Ini dulu hujan turun, menumbuhkan rumput, rumputnya dimakan domba, dombanya keluar bulunya jadi benang wol. Ini dulu hujan turun, menumbuhkan pohon murbei, dimakan ulat sutra, berkepompong, dipintal jadi benang sutra. Masya Allah, terima kasih yang sudah memintal, terima kasih yang sudah menenun, terima kasih yang sudah menjahit. Sekarang berkaca, alhamdulillah Allahumma kama hasan tahalki fahasin huluki. Masya Allah, saya capek niruin yang di rumah saya itu, Bu. Ini anak, coba, anak ibu diajak ngomong seperti ini. Dua sambungan sinaps yang merajalela kemana-mana di dalam otaknya. Membuatnya begitu cerdas menangkap berbagai macam halnya. Berikutnya tugas bapak, seperti Ibrahim, seperti Luqman, seperti Yakub, adalah menanamkan falsafah kehidupan. Mata buduna min ba'di, ya bunayya fangdur madza tara, ya bunayya la tusyrik billah, ya bunayya innaha intaku, ya bunayya aqimis shalah, dan seterusnya. Itu tugas bapak, memberikan konsep-konsep yang maha dahsyat tentang falsafah kehidupan kepada anaknya. Bekalnya dari ibu, al-um madrasatul ula wal ab mutiruha, gitu ya. Ibu-ibu adalah sekolah yang pertama, bapak-bapak kepala sekolahnya, merangkap pengajar, merangkap tukang kebun, merangkap penjaga, merangkap semuanya, Pak. Masya Allah, tabaraka rahman. Jadi Bapak Ibu hormati Allah, inilah qaulus sadid. Berikutnya, value yang kita perlu punya dalam mendidik anak-anak kita adalah rasa syukur kepada Allah. Dari mana kita ambil? Dari kisah tentang Luqman.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah." Dan telah kami anugerahkan, kata Allah, kepada Luqman hikmah. Apa hikmah tertinggi yang Allah anugerahkan kepada Luqman? Adalah anishkur lillah. Kami perintahkan dia untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dasar ketiga dari pendidikan yang akan kita berikan kepada anak-anak kita adalah rasa syukur. Syukur kepada Allah atas anugerah Allah kepada kita berupa anak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, betapa luar biasanya anak-anak ini. Mahal sekali anak-anak ini. Sekarang kalau ibu-ibu, bapak-bapak sedang mengalami anak lagi merepotkannya, nikmati Pak Bu, sebentar lagi itu cepet banget. Habis itu kita akan kesepian. Mereka sudah di pondok, mereka sudah kemudian mentas, mereka sudah kuliah, mereka sudah mungkin menikah. Kita akan kesepian lagi. Ini cerita ibu saya. Oh alah nak, nyesel dulu itu. Kamu itu kalau ngerepotin sedikit kok ibu dulu ada ngeluhnya dikit dalam hati. Padahal sekarang pengen direpotin lagi. Makanya kenapa orang tua itu kembali untuk bersekutu dengan para cucu. Karena hampir pasti dulu merasa, ya Allah dulu kok cuma sebentar direpotin anak. Maka sekarang ketika sudah tua, pengen repot lagi. Berakrab-akrab dengan cucu, manjain cucu dan lain sebagainya. Bersekutu dengan cucu. Masya Allah. Karena apa? Nyesel. Kalau kemudian kita menyia-nyiakan waktu di mana mereka sering merepotkan kita. Di tengah kecapean kita. Di tengah kita ribet-ribetnya berbagai urusan. Mereka kemudian mencampuri urusan kita. Nikmati luar biasa. Itu sesuatu yang sangat mahal harganya. Anishkurillah. Mari kita syukuri bareng-bareng, ini anugerah yang luar biasa. Betapa banyak orang berlinang air mata untuk dia mohon kepada Allah supaya diberikan keturunan. Allah memberikan kepada kita. Maka rasa syukur ini harus kita wujudkan, dan termasuk mewujudkan rasa syukur itu, menampakkan rasa syukur itu kepada anak-anak kita. Anak-anak kita itu, silakan. Anak-anak kita itu kita cintai. Tapi seberapa sering kita mengungkapkan cinta itu kepada mereka secara verbal, secara bahasa tubuh, maupun secara bukti. Kadang-kadang orang tua yang penting kan buktinya. Enggak, verbal penting, bersyukur itu verbal penting. Itulah kenapa kita diajari lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Allah itu maha tahu isi hati, tapi Allah masih meminta orang-orang yang mengaku cinta kepadanya untuk melafadzkan cintanya secara verbal sehari semalam paling tidak 17 kali. Bapak-bapak berapa kali sehari mengucapkan I love you kepada istri? Atau pertanyaannya lebih parah, kapan terakhir kali mengucapkan I love you kepada istri? Oh, istri saya tahu saat kalau saya cinta dia kan, yang penting bukan omongan tapi buktinya. Loh, apa buktinya Bapak mencintai dia? Ya buktinya saya pulangnya ke rumah dia, nggak ke rumah yang lain. Ya itu bukti Pak, tapi talafut, mengucapkan cinta, mengungkapkan cinta, itu bagian dari sunnatullah dan sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita lakukan. Loh, Allah itu maha tahu isi hati. Tapi pada yang mengaku cinta, dia inginkan agar cinta itu dilafatkan, diverbalkan sehari semalam 17 kali. Di mana? Di dalam setiap rakaat salat kita. Dilafat apa? Alhamdulillahirabbil alamin, kata Ibnu Qayyim, adalah ungkapan cinta, Ar-Rahmanir-Rahim ungkapan harap, Malik Yaumiddin ungkapan takut. Sempurna iman dengan cinta, harap dan takut, dan itu harus diverbalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka suami kepada istri sering-seringlah mengungkapkan I love you. Salah satu sunnah yang tidak banyak diikuti oleh para lelaki adalah gombal fi sabilillah. Coba perhatikan, ini gombal level apa coba? Aku melihat di dalam mimpi ada sebuah tandu terbuat dari cahaya, diusung oleh 8 malaikat yang mulia. Tabir tandu itu terbuat dari sutra surga berwarna hijau, kilau kemilau. Aku bertanya pada malaikat yang mengusungnya, siapakah yang ada di dalamnya? Malaikat itu menjawab sambil tersenyum, inilah istrimu dari dunia hingga ke surga. Lalu aku buka tabir penutupnya, dan di dalamnya kulihat ada wajahmu yang jelita. Tahu Bu, ini ucapannya siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Aisyah radhiyallahu anha. Bapak-bapak,
jangan cuma pengen poligaminya, gombalnya dulu penuhi. Ini gombal fisabilillah, ini luar biasa. Rasulullah SAW mengungkapkan dengan begitu luar biasa. Saya juga berusaha gombal, Bu. Kalau banyak ibu-ibu dan remaja putri di jamaah pengajian, saya katakan kepada istri saya, istriku, di hadapanku ada ratusan bidadari, gemerlapan bagaikan bintang gemintang. Tapi andai kau hadir di sini, istriku sayang, mereka semua akan terbenam hilang. Seperti bintang-bintang tak tampak lagi ketika mentari terbit meninggi. Istriku, kaulah matahariku. Terus dia balas, oh jadi aku panas kayak matahari. Ya gombal kadang-kadang ada gagalnya Pak, tapi saya tahu meskipun jawabannya begitu, sebenarnya hatinya berbunga-bunga. Sama ketika ibu-ibu marah sekali satu saat kepada bapak sampai membating pintu, bapak-bapak di luar nggak boleh masuk, jangan pergi Pak, karena sebenarnya dia berdiri di balik pintu berharap agar pintunya diketuk lagi. Itulah wanita Pak, membingungkan. Karena nanti kalau bapak ketuk lagi, ngapain ketuk-ketuk? Pergi aja sana, nggak usah pulang sekalian. Gitu. Padahal dalam hati dia, ya jangan pergi toh. Masa gitu aja pergi. Masya Allah ya, itulah cinta, seni. Tabarakar Rahman, maka kepada anak-anak kita juga begitu. Kapan kita mengungkapkan cinta itu? Pada istri kita, suami kita, ungkapkan cinta itu. Ibu-ibu setiap pagi lakukan gerakan anti korupsi. Seperti apa gerakan anti korupsi pagi hari itu? Kalau bapak mau pergi bekerja, cium tangannya, minta bapak mengecupkan hidungnya ke ubun-ubun ibu, salinglah mendoakan agar dijaga Allah. Lalu sesudah itu ibu-ibu tolong bilang sama bapak-bapak, kekasihku, pangeranku, berangkatlah dan janganlah pulang membawa yang haram. Karena kami ini nggak kuat kalau disuruh sabar menghadapi api neraka. Tapi kalau disuruh lapar, insya Allah sedikit-sedikit masih mampu. Suamiku, I love you, panglimaku, senopatiku, kesatriaku, pahlawanku, selamat berjuang. Muah. Kata bapak-bapak kalau ada muahnya nggak jadi berangkat saat itu. Nah nggak apa-apa Pak, karena ini kenapa saya bilang ini gerakan anti korupsi di pagi hari, gerakan pro korupsi juga sering terjadi di pagi hari. Di sebuah kompleks antah berantah, bukan di Banjarmasin, kadang-kadang ada suara, Papa tahu nggak sebelah itu eselon berapa? Eselon 3 Pak, 5 tahun ini mobilnya udah 2 ganti. Aku ini loh istri eselon 1, istri eselon 1, mobilnya butut kayak gini, malu-maluin Pak. Gerakan pro korupsi juga sering terjadi di pagi hari. Maka gerakan anti korupsi juga harus ambil alih di pagi hari. Cinta yang seperti ini. Nah kepada anak kita juga harus ada syukurnya Pak. Ungkapkan, peluk mereka, cium mereka, katakan kepada mereka, nak, Masya Allah, kamu anugerah paling berharga yang Allah berikan kepadaku di dunia. Masa sih, kata anaknya. Iya. Itu perhiasan mama, kenapa kok nggak dititipin ke mbak pembantu? Silakan Ustaz. Barakallahu fikum. Itu perhiasan mama, kenapa kok tidak dititipin ke mbak pembantu? Ya kan ini barang mahal sayang, berharga sayang, takutnya ada apa-apa. Oh jadi aku nggak mahal, aku nggak berharga ya, kok tiap hari dititipin ke mbak pembantu. Kalau anaknya cerdas ngomong begitu kan berat. Subhanallah ya. Jadi ungkapkan kepada mereka kasih sayang kita, cinta kita. Nah kamu itu anugerahnya Allah yang paling berharga buat Abah dan Umi. I love you nak, Masya Allah. Tahu nggak nak, ini bibir mungil kamu kalau nanti gede berdoa Rabbi firli wali walidayya warahmuma kama rabbayani shaghira. Barangkali bapak ibumu berat dosanya, Allah ampuni karena doa-doamu. Ini anggota badanmu nak, Masya Allah, nanti kalau gede kemudian mengamalkan amal soleh nak, aduh, siapa tahu ayah dan bunda dapat pahalanya karena kamu mencontoh amal soleh ini dari ayah dan bunda. I love you nak, Masya Allah. You are the best. Rasa syukur, maka bapak-bapak pulang. Sunnah pulang juga termasuk sunnah yang jarang diamalkan. Bapak-bapak berangkat pagi hari sama pulang segeran mana Pak? Bapak-bapak berangkat bekerja sama pulang ke rumah lebih seger mana?
pas berangkat. Pulang juga harus lebih seger Pak sunnahnya. Anas ibnu Malik bercerita, tidak pernah Rasulullah mengetuk pintu rumah, mengucap salam kepada keluarganya, melainkan beliau dalam keadaan sudah bersiwak dan sudah memakai wangian. Nggak pernah Pak pulang itu bau mulut, nggak pernah Rasulullah pulang dalam keadaan bau busuk. Enggak, seger, fresh, bau wangi. Nabi SAW itu. Gimana suami-suami ibu-ibu kalau pulang wangi, seger, bersih? Jangan-jangan kalau wangi, seger, bersih ibu-ibu curigain lagi. Padahal mengamalkan sunnah. Bapak-bapak yang pengusaha, tolong perbanyak kamar mandi di kantor. Himbau karyawan sebelum pulang ketemu keluarga mandi dulu, bersih, bersiwak, bersikat gigi, pakai mouthwash, pakai parfum. Pulang fresh, seger. Kenapa? Karena karyawan yang pulang fresh, seger nggak akan bawa beban kantor ke rumah. Karena kalau karyawan bawa beban kantor ke rumah, dia pasti bawa beban rumah ke kantor. Seger kalau bisa pulang itu, bapak-bapak ya. Sunnah Nabi. Ibu-ibu lebih rapi dandannya dan lebih cantik berhiasnya yang mana? Pergi ke pengajian atau nyambut suami? Pergi pengajian atau nyambut suami? Pergi pengajian, salahnya double berarti. Salah pertama tidak menyambut suami dengan secantik-cantiknya, salah kedua memperberat ujian untuk ustadz-ustadznya. Gitu. Ini sunnah pulang ini menunjukkan kita bersyukur dikaruniai istri, dikaruniai suami, dikaruniai anak-anak. 2005, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya melakukan sebuah penelitian, survei metodenya ke anak-anak pegiat dakwah. Apa survei saya? Apa persepsi anak-anak pegiat dakwah terhadap kegiatan orang tuanya? Saya shock karena 30% anak-anaknya menjawab, aku nanti kalau gede nggak mau jadi kayak Abi dan Umi. Aku nanti kalau gede nggak mau jadi kayak ayah dan bunda. Saya observasi lebih jauh. Kenapa? Karena ayah bunda kecapean, banyak kegiatan. Kalau pulang sudah lemes, nggak bisa diajak main, nggak mau nemenin ngerjain PR, nggak mau dampingin belajar. Dia gimana? Anaknya nyambut, Abi. Udah, Abi capek sekali. Kamu main sama kakakmu ya. Abi mau istirahat dulu. Ini mana sofanya ya? Ini meja Pak sofa ini ya. Saya dulu pikir-pikir, apa sibuk itu salah ya? Lalu saya tanya-tanya, sibuk mana sih sama Rasulullah? Sibuk mana sih sama para sahabat? Tetapi Rasulullah dan para sahabat ini keadaan pulang mereka, keadaan pulang yang begitu indah. Abu Hurairah bercerita, Rasulullah tidak pernah langsung masuk ke kota Madinah sepulang dari perjalanan jihad. Ngecamp dulu di luar kota, bapak-bapak, mandi, berwewangi, pangkas yang perlu dipangkas, cukur yang perlu dicukur, pakai pakaian terbaik, gitu ya. Berhias untuk istri ketika pulang. Senyampang itu, utusan dikirim masuk ke Madinah, memberitahu para istri, suami mau pulang, tolong siap-siap. Maka rumah disiapkan rapi, makanan kesukaan suami dimasak, istri mandi, berhias, berdandan, pakai pakaian terbaik, kalau perlu gaun pengantin dipakai lagi. Kalau masih cukup, dan kalau tidak nyewa. Ya subhanallah, agar momen ketemu setelah perjuangan itu terasa manis. Ini sunnah pulang Bu. Nyambut suami itu sunnah pulang. Suami pulang dalam keadaan bersih rapi, siap bermain bersama anak itu juga sebuah tanda cinta. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah itu pernah pulang langsung dinaikin oleh Hasan dan Husain sebagai kuda-kudaan. Padahal umur 60-an loh, keliling rumah tanpa istirahat. Masya Allah. Kuat Pak. Pulang kantor dijadiin kuda-kudaan, keliling rumah sampai capek. Subhanallah. Maka termasuk tadi, anak-anak kecanduan gadget, anak-anak kecanduan game online. Obatnya satu, jadilah bapak yang bisa jadi alat permainan yang lengkap untuk anak-anak. Misalnya anak minta, bah, jungkat-jungkit, bah, jungkat-jungkit itu letakkan anak di ujung kaki, lalu kita angkat, turunkan. Angkat, turunkan. Insya Allah lama-lama perut six pack Pak.
Bah, ayunan bah. Lalu kemudian kita berdiri dengan kaki kuda-kuda, tangan dipertautkan jari jemarinya. Posisi seperti ini, biarkan anak duduk di pertautan tangan kita, berpegangan pada lengan kita, lalu goyang maju mundur. Sampai otot bisep dan trisep terbentuk. Bagus ya. Kemudian apalagi? Bah, komedi putar bah. Komedi putar ini paling asik. Komedi putar itu jongkok dulu, tangan direntangkan, persilahkan dia duduk di ujung tangan, pegang dengan tangan satunya, kemudian naik, turun, muter sampai pusing. Yang paling asik perosotan bah. Nah, perosotan itu kita duduk di kursi atau sofa, pakai sarung yang sudah aus itu, halus banget itu, kemudian pakai kaos yang juga sudah lawas. Ya, terus kemudian dia meluncur dari muka turun ke kaki, telusur gitu. Masya Allah, kedekatan ini teladan Nabi SAW. Dijajarkan anak-anak Al Hasan, Al Husain, Usamah bin Zaid, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Ja'far. Lalu kemudian Nabi bersabda, ayo siapa yang bisa menangkap aku dapat hadiah. Lari Nabi dikejar anak-anak itu. Ibnu Abbas loncat ke depan, kena dada, gitu ya. Ibnu Zubair kena kepala, gitu ya. Hasan Husain di pundak. Oh Masya Allah, semua memegangi Rasulullah dan Rasulullah tertawa-tawa mengatakan, kalian semua dapat hadiah, kalian semua dapat hadiah. Ini penanda rasa syukur, Pak. Sentuhan-sentuhan fisik. Apa yang dikhawatirkan tentang Jakarta, fatherless city, Pak. Teman-teman parenting itu khawatir tentang Jakarta fatherless city. Kenapa? Bapak-bapak berangkat bekerja, anak-anak belum bangun. Bapak-bapak pulang kerja, anak-anak sudah tidur. Akhir pekan yang seharusnya kebersamaannya, bapak-bapaknya cuma gogoleran, gelundang-gelundung di depan TV. Capek. Subhanallah. Maka sesibuk apapun sempatkan mencium, memeluk, menjenggung. Apa bangga sama kamu nak. Kemarin jadi kiper ya, kebobolan 10 ya. Kenapa cuma 10? Allah, mantap itu. Gitu kan. Masya Allah, ini sesuatu yang berharga bagi anak-anak kita. Sesuatu yang punya nilai yang akan membuat pengajaran-pengajaran kita menjadi didengarkan. Pengajaran-pengajaran kita menjadi efektif. Termaktub di dalam dirinya. Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sampai-sampai gitu ya, bagaimana kemudian Nabi begitu lembutnya mengajak cucunya di dalam sholat berjamaah, digendong, letakkan ketika ruku, ambil lagi ketika tidak, letakkan ketika sujud, begitu seterusnya. Sampai dalam fikih ada kafiat khusus bagaimana sholat sambil menggendong anak. Pernah kami kedatangan, ada orang datang ke rumah kami, mengadukan anaknya yang udah umur 10 tahun nggak mau sholat. Saya tanya, lu sudah diperkenalkan bu? Sudah sejak 2 tahun saya belikan mukena Ustaz. Loh kenapa kok sekarang nggak mau sholat? Oh saya tanya kemudian titik kritisnya. Bu, waktu dia umur 4 tahunan, kalau dia gangguin ibu sholat, ibu apain? Oh saya marahin Ustaz, saya tegur itu. Ini tuh sholat nak ibadah sama Allah, nggak boleh gangguin, dosa. Ada dalilnya nggak anak kecil gangguin sholat jadi dosa? Enggak bu. Kalau yang gangguin anak kita, kita sedang sholat, itu yang gangguin enggak dosa, yang digangguin juga enggak dosa. Rasulullah itu digangguinya kayak apa? Parah bu. Ngimami sholat, Husain ketika beliau sujud naik ke punggung, main kuda-kudaan. Dan Rasulullah tidak mengangkat kepalanya sampai Husain puas, turun sendiri baru diangkat kepala itu. Kalau kita kan enggak, lagi sujud dinaikin, gimana caranya anaknya biar kepelorot. Subhanallah. Nabi SAW membiarkan, sampai kata Ibnu Abbas, kami yang berpikir yang bukan-bukan tentang Rasulullah. Maksudnya ada sahabat yang mengira jangan-jangan Rasulullah wafat pas sujud ini. Ternyata tidak, ketika selesai belum minta maaf. Mohon maaf tadi Husain naik ke punggungku, aku tidak ingin memutus kesenangannya. Aku biarkan dia bermain sampai puas, baru aku, setelah dia turun, aku angkat kepalaku. Masya Allah. Tapa lembutnya, cintanya luar biasa di dalam menunjukkan rasa syukur kepada anak-anak kita ini. Uyainah bin Ihsan al-Fazari datang menghadap Nabi SAW. Dia lihat Nabi sedang bermain bersama anak-anak, menciumi anak-anak, memeluk anak-anak. Kata Uyainah bin Ihsan al-Fazari, ya Rasulullah, kau ini menciumi anak-anak.
Ya iyalah, kata Nabi SAW, hum raihanatul jannah, mereka ini wanginya surga yang dicicipkan di dunia oleh Allah kepada kita. Kata Uyainah bin Hisn al-Fazari, aku punya 10 anak, gak ada yang pernah aku cium-cium kayak begitu. Kata Nabi SAW, apa dayaku kalau Allah mencabut rahmat dari dalam hati. Subhanallah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, dan luar biasanya Rasulullah mengubah sebuah peradaban. Kata Aisyah, bangsa Arab itu bangsa yang bejat. Sebelum datangnya Islam, mereka kecanduan khamar dan zina. Sampai kalau saja ayat yang pertama turun itu berbunyi, jangan kalian minum khamar, jangan berzina, maka orang Arab pasti akan menolak risalah Islam semuanya dan berkata, kami tidak akan meninggalkan khamar dan zina selama-lamanya. Tapi bagaimana Rasulullah mengubah itu? Rasulullah perkenalkan sesuatu yang juga baru. Dulu orang Arab menganggap kalau ada laki-laki dewasa, apalagi tokoh masyarakat, suka main sama anak-anak, itu dianggap hilang wibawanya. Tapi Rasulullah pemimpin besar suka main sama anak-anak, nyium anak-anak, memeluk anak-anak, gendongin anak-anak. Masya Allah. Maka berubahlah bangsa Arab. Dan ini ada kaitannya dengan penelitian Linda G. Wade, seorang psikolog perkembangan. Hasil penelitiannya menunjukkan anak yang tumbuh berkembang dengan banyak mendapatkan sentuhan fisik dari orang tuanya, sering dipeluk, sering dicium, sering dijenggung, sering digandeng, sering dirangkul oleh orang tuanya, maka dia akan tumbuh dewasa dengan risiko jatuh ke dalam seks bebas dan pergaulan bebas jauh lebih rendah daripada anak-anak yang tidak pernah mendapatkan asupan sentuhan-sentuhan fisik di rumah. Kalau kita sih logikanya gampang, kalau cukup disentuh-sentuh, cukup dipeluk, cukup dicium di rumah, nggak akan cari pelukan dan ciuman lain di luar. Tabarakallah Rahman, inilah Rasulullah merevolusi saat itu. Tapi ini bagian dari ungkapan tadi, rasa syukur. Value ketiga dari pendidikan yang akan kita tanamkan. Kita sudah bahas 3 value, yaitu takwa, jujur, syukur. Kurikulumnya ada 5. Kurikulum pendidikan yang harus diberikan orang tua kepada anak-anaknya, bahkan sebelum anak-anaknya, kemudian kita juga minta bantuan kepada sekolah untuk memberikan pendidikan kepada mereka. Maka ada 5 kurikulum utama. Yang pertama, wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Tauhid. Wahai anakku, jangan mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah itu kedzaliman yang besar. Tauhid. Kurikulum kedua, muraqabatullah. Ya bunayya innaha intakum misqala habbatin min khardalin fatakum fi sahrah aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latiful khabir. Wahai anakku, sekiranya ada seberat biji darah kecil sekali tersembunyi di dalam batu yang sangat keras, tersembunyi di petala langit, di lapis entah keberapa, tersembunyi di dalam kerak-kerak bumi yang tidak dilihat siapapun jua, ya'ti bihallah, maka yang begitu itu Allah pasti melihat dan pasti akan tetap mendatangkan balasannya, karena Allah maha lembut lagi maha mengetahui. Muraqabatullah, kurikulum kedua. Kurikulum ketiga, ya bunayya aqimis salah wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Wahai anakku, tegakkan salat, perintahkan kepada yang ma'ruf, cegah dari yang mungkar, bersabarlah di atas semuanya, sesungguhnya semua itu perkara yang diwajibkan. Kurikulum keempat, akhlak. Wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Kurikulum kelima, adab. Waqsid fi masyika waghdud min sautik inna ankaral aswati la sautul hamir. Masya Allah. Paripurna sekali Allah Subhanahu wa taala memberikan satu arahan kepada kita, kurikulum apa saja yang perlu kita sampaikan pada anak-anak kita. Dulu saya bertanya-tanya, kenapa hadisnya berbunyi murru auladakum bisalah wahum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anakmu untuk salat ketika mereka berusia 7 tahun. Saya dulu geleng-geleng kepala. Merintahkan salat kok nunggu 7 tahun? Lah sebelum itu diajari apa dulu? Penasaran saya terjawab di surah Luqman ini, karena ada 2 kurikulum maha penting yang perlu kita tuntaskan dulu sebelum memerintahkan untuk sholat. Kurikulum apa? Yang pertama, tauhid.
Yang kedua muraqabatullah. Yang pertama tauhid. Ini kurikulum dasar pertama yang harus kemudian kita tuntaskan sebelum merintahkan mereka untuk beribadah kepada Allah. Apa kurikulum tauhid ini? Ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Nak, jangan mempersekutukan Allah. Mempersekutukan Allah itu sebuah kezaliman yang besar. Ini yang harus kita berikan detailnya kepada anak-anak kita. Bahwa Allah itu adalah Rabb, pencipta, pemelihara, pemberi rizki, pengatur segala urusan, pemilik, peminta tanggung jawab kita nanti. Allah Subhanahu wa taala itu Dia adalah Rabb kita, maka Dia adalah ilah kita. Kalau kita menyembahnya selain Allah, padahal Dia pencipta, pemelihara, pemberi rizki, pengatur, pemilik, maka kita sedang melakukan dzulmun adzimun, sebuah kezaliman yang besar. Kurikulum pertama, tauhidullah. Maka ibu-ibu sejak awal sudah harus mengajak anak-anak berbicara. Nak, tahu nggak nak, yang menciptakan kamu Allah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan ayah dan ibumu menikah. Lalu di dalam pernikahan itu Allah menghimpun benih dari ayah dan dari ibumu di dalam rahim ibumu. Ditumbuhkan oleh Allah di dalamnya. Dari bercak-bercak menjadi gumpalan. Gumpalan terus membelah. Diberikan sumbu tengah tubuh. Tulang belulang membentuk badan, diselimuti oleh otot-otot yang menjadi alat geraknya, dijadikan oleh Allah sebagai makhluk yang berbeda dari asalnya. Nah, itu semua Allah yang menumbuhkan kamu di dalam perut ibu, lalu membuat engkau lahir, dan engkau kemudian tumbuh dari hanya bisa menangis, menjadi bisa miring, bisa tengkurap, bisa duduk, bisa merangkak, bisa berjalan, bisa berlari, bisa membaca, bisa menulis, bisa melakukan segalanya. Itu pula Allah Subhanahu wa taala yang mendidik kamu. Itu pula Allah yang mengaruniakan segalanya untukmu. Allah pula yang mengaruniakan rizki kepadamu. Masya Allah, ketika engkau haus, betapa jauh Allah datangkan air untukmu. Entah di lautan sebelah mana, dia diuapkan menjadi uap-uap air di udara, terkondensasi jadi awan, ditiup angin, entah menuju ke pegunungan mana, di pegunungan sebagian mana, di lereng bagian mana, dia jatuh sebagai hujan, jatuh ke bumi, mampir dulu ke daun-daun pepohonan, lalu jatuh dia ke tanah, merasuk ke pori-pori tanah, bergerak di dalam tanah, menuju ke satu titik kumpul, bersama-sama kemudian di celah-celah batu bergerak terus sampai memancar sebagai mata air. Ketika memancar sebagai mata air, ada yang usil memasukkannya ke dalam botol. Kalau sudah masuk ke dalam botol, entah sudah lewat berapa tangan, dia sampai ke tanganmu. Masya Allah, Alhamdulillah. Oke. Allah yang memberimu rizki, nak, mendatangkan untukmu makanan. Coba engkau pagi ini sarapan, nak, nasi putih yang lezat. Kau tahu, nak, siapa yang diperintahkan Allah menanam padinya untukmu? Petani, nak, diperintahkan Allah menanam padi untukmu supaya kau bisa makan pagi ini. Tahu, nak, petaninya bukan sembarang petani, nak, tetapi petani nun jauh di Vietnam, nak. Karena beras kita impor ya, nak, ya. Bahkan pula engkau makan selalu tak lengkap tanpa kecap. Padahal kecapnya, nak, tahu, nak, kedelainya siapa yang menumbuhkan, nak? Allah. Siapa yang ditugaskan Allah menumbuhkan, nak? Petani di Meksiko, nak. Ini kedelainya menyeberangi Samudra Pasifik berbulan-bulan lamanya hanya demi Allah perintahkan untuk menjadi kecap sebagai laukmu. Baru kecap, yang lain banyak lagi nanti. Ini bahan untuk mengajarkan tauhid itu nggak habis-habis, dari bahwa Allah Maha Pencipta, Allah pemberi rizki, Allah pengatur urusan, Allah pemilik, Allah pemelihara, Allah penguasa, Allah yang mengatur, Allah yang menumbuhkan, yang mengembangkan, yang segalanya, Pak. Itu yang harus kita habis-habiskan, kita obrolkan dengan anak kita sejak dia kecil sampai dia bisa diajarin untuk salat.
Ibu sudah bisa ya, kebayang ya kalimat-kalimat saya. Nanti di rumah disusun sendiri untuk anak-anaknya ya. Tabarakar Rahman, kurikulum tauhid. Yang kedua, kurikulum muraqabatullah, merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Ya bunayya innaha intakum misqala habba min khardalin fatakum fi sahra aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Nak, seandainya ada seberat biji darah di dalam batu, di petala langit, di kedalaman bumi, enggak dilihat orang, Allah pasti datangkan balasannya. Tahu tidak, Nak? Kamu kalau melakukan yang baik, meskipun Umi enggak tahu, Umi enggak bisa muji kamu, Abah enggak tahu, enggak bisa membanggakan kamu, teman-temanmu enggak tahu, enggak bisa kagum kepadamu, ustadz-ustadzahmu di sekolah enggak tahu, enggak bisa mengapresiasi kamu. Tetapi Nak, asalkan Allah tahu, lakukan, Nak. Karena kalau Allah tahu, Allah pasti beri balasan, Nak. Balasan Allah lebih indah daripada hadiah ayahmu, lebih indah daripada senyum bangga ibumu, lebih indah dari kekaguman teman-temanmu, lebih indah dari apresiasi gurumu. Sebaliknya, Nak, kalau ada hal yang buruk yang kamu ingin lakukan, ayah nggak lihat, ayah nggak bisa negor, ibu nggak lihat, ibu nggak bisa melarang, teman-teman nggak lihat, teman-teman nggak bisa mencibir, gurumu nggak lihat, gurumu nggak bisa menegur. Tapi Nak, kalau Allah tahu, Nak, maka Dia akan datangkan balasannya untukmu setimpal dengan buruknya apa yang kau lakukan. Maka Nak, jangan tertipu oleh semua yang di dunia. Balasan Allah yang sejati ada di akhirat. Barangkali kita juga tidak perlu menjadi pengganti Allah dalam membalas amal-amal. Banyak orang tua memposisikan dirinya sebagai penggantinya Allah dalam membalas amal. Ayo Nak, pokoknya kalau nanti kamu hafal juz 30, kita liburan sebulan. Kelamaan, seminggu ke Bali. Tapi janji loh ya, setelah hafal juz 30. Menjanjikan sesuatu kadang akibatnya lebih rumit daripada kalau kita memberi hadiah sebagai kejutan. Masya Allah, Nak, Abah bangga sekali. Lah kamu sudah hafal juz 28. Ini Abah nggak bisa beliin apa-apa, ini cuma sepeda. Ini pun cuma titipan Allah lewat Abah ya, Nak, ya. Sebagai apresiasi Abah buat kamu. Tapi coba perhatikan sepeda ini, Nak, cuma dunia, Nak. Ya Allah, kamu menghafal Quran, Nak. Insya Allah nanti di akhirat balasannya Allah jauh lebih indah daripada sepeda hadiah Abah ya, Nak, ya. Yang istiqomah ya, Nak, ya. Berkah ya, Nak, ya. Insya Allah ya, Nak, ya. Jadi penghafal Al-Quran paripurna ya, Nak, ya. I love you, Nak. Maaf ya, Abah nggak bisa ngasih apa-apa kecuali hadiah kecil dan sederhana ini. Kalimat seperti ini agung, kokoh. Berbeda dengan kalimat yang menjadikan seakan-akan kita orang tualah pembalas amal yang paling utama. Dan kita tidak pernah menyebut-nyebut bahwa di sisi Allah ada pahala yang lebih baik. Masya Allah. Ini kurikulum kedua juga ublek-ublek sebanyak-banyaknya. Bicarakan kepada anak dalam berbagai macam variasi tema. Karena dia begitu pentingnya. Karena sesudah itu baru kita diizinkan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyuruh anak sholat. Ketika 7 tahun. Masa pendisiplinan ibadah. Jadi ibu-ibu 0 sampai 2 namanya bayi. 2 sampai 7 namanya bocah, kanak-kanak. 7 sampai 10 tahap pendisiplinan ibadah. 10 sampai balik melatih dia menjadi khalifah. Fase-fasenya tahu ya. 0 sampai 2 itu namanya bayi. Bayi itu paling sensitif pendengarannya dan juga perasanya. Maka Rasulullah menegur ibu yang merenggut kasar bayinya gara-gara bayi itu mengompoli baju Nabi SAW. Kata Nabi, baju ini bisa sekali cuci bersih. Tapi renggutan yang kasar yang melahirkan kekeruan jiwa bisa membuat kekeruan jiwa itu bertahan sampai dewasa. Subhanallah. 2 sampai 7 kanak-kanak sifatnya pengen jadi raja, egonya tinggi, pengen menangan, itu kanak-kanak. 2 sampai 7. Layani dia sebagai raja.
7 sampai 10 pendisiplinan ibadah. Suruh salat, programkan latihan puasa, gitu ya. Latih untuk sedekah dan berbagai macam disiplin beribadah lainnya. Ini yang penting di umur 7 sampai 10. 10 ke atas dia harus belajar menjadi seorang khalifah. Kalau dulu kurikulumnya mudah, ini saya tantang kemarin di pembicaraan yang materi kemarin, bisa nggak SIT Khuah mempelopori mulai anak kelas 4 itu kurikulum tambahannya adalah angon kambing. Karena para nabi dan rasul semuanya penggembala kambing. Karena saya merasakan betapa luar biasanya manfaat menggembala kambing ini untuk membentuk watak kita, karakter kita, kepemimpinan kita. Saya kelas 4 SD, Bu, dibelikan sepasang kambing jantan dan betina oleh bapak saya. Saya yang diserai untuk ngurus kambing-kambing ini. Betul, saya urus dengan baik, carikan makannya, dan saya pulang sekolah itu angon, sampai hitam saya dulu. Sampai sekarang sih. Wangon kambing kerjanya Masya Allah. Pada saat saya kelas 6 kambing itu sudah beranak pinak menjadi beberapa. Ketika saya masuk SMP dan dimasukkan ke pesantren oleh bapak saya, kambing-kambing itu dijual, dijadikan biaya untuk saya masuk pesantren dan saya masuk sekolah SMP. Dan itu saya tidak bisa melupakan kebanggaannya ketika bapak saya bicara, "Nak, hebat loh kamu, nak, kamu biayai sekolahmu sendiri, nak. Ini kamu bayar SMP, bayar pondok dari uang dari kambingmu yang kamu pelihara. Bapak bangga, nak, sama kamu." Padahal itu bapak yang beliin kambingnya. Tetapi luar biasanya kebanggaan yang tumbuh itu. Dan luar biasanya kita belajar berbagai macam hal dari angon kambing. Ayo, berani nggak SIT Ukhuwah full day school, tapi dari jam 1 sampai jam 5 materinya angon kambing. Masya Allah ya, ini sesuatu yang luar biasa. Karena dia dididik jadi khalifah. Maka ibu kalau ngasih uang jajan sudah beda, Bu. Kalau ngasih uang jajan yang di bawah 10 tahun itu ibu disiplinkan. Nah, ini 10.000, 2.000 untuk transport berangkat, 2.000 transport pulang, 6.000-nya buat jajan, 2.000 minum, 4.000 makanan. Oke, top. Begitu, anggarannya anggaran ketat. Tapi kalau dia sudah umur 10 tahun, awal bulan suruh dia bikin proposal. Nak, susun kebutuhanmu sebulan ke depan. Apa aja yang kamu perlukan. Terus berapa yang kamu mau infakkan, terus berapa yang mau kamu tabung, terus kamu keperluannya apa saja, tambahan-tambahan yang mungkin akan ada nanti apa saja. Nanti kamu ajukan ke Umi akan kasih budgetnya ke kamu, nanti kamu setiap pengeluaran juga harus ditulis, laporkan pada Umi di akhir bulan. Itu menentukan kamu bulan depan dapat bonus apa enggak. Ini kalau sudah umur 10 tahun begini, Bu, nanti dia jadi wali kota sudah pintar nyusun anggaran. Dia jadi presiden sudah bikin APBN dahsyat bersama DPR gitu ya. Jadi Masya Allah luar biasa. Ini yang namanya pendidikan menjadi khalifah tadi. Jadi ya bunayya, yang selanjutnya adalah aqimis shalah, kenalkan dengan ibadah dan semua konsekuensinya. Kalau kita umur 10 tahun umur 7 sampai 10 tahun kita ngajarin sholat, jangan cuma gerakan dan bacaan, tapi kenalkan konsekuensinya. Orang sholat itu tidak berkeluh kesah, tidak kikir. Tidak berkeluh kesah ketika dapat nikmat, tidak kikir ketika mendapat musibah. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a ilal muslim, sampai akhir itu. Orang sholat itu pasti sholatnya dawam, disambung sinambung, tidak putus. Orang yang sholat itu pasti dia selalu tahu bahwa di dalam hartanya spontan ada hak orang lain. Orang yang sholat itu selalu membenarkan akan ada hari pembalasan. Dia yakin semua amalnya dibalas. Orang sholat itu selalu takut kepada azabnya Allah. Orang sholat itu dia menjaga kemaluannya. Orang sholat itu jaga janji dan amanatnya. Orang sholat itu menegakkan persaksiannya. Orang sholat itu memelihara sholatnya itu menjadi akhlaknya di setiap keadaan. Itu sholat konsekuensinya. Wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Masya Allah.
Ini yang harus kita ajarkan yang berikutnya. Ini sudah harus kerjasama dengan sekolah karena usianya sudah tadi ya, usianya sudah usia masuk sekolah 7-10, mereka kemudian belajar ibadah. Yang kurikulum keempat, kurikulum kelima adalah akhlak dan adab. Apa bedanya? Kalau akhlak universal ayah bunda. Kata para ulama akhlak asasi itu dua, jujur, rendah hati. Orang kalau punya jujur dan rendah hati, itu kayak pasangan suami istri jujur dan rendah hati ini. Mereka akan bisa melahirkan akhlak-akhlak yang lain yang sangat banyak. Tapi pokoknya adalah jujur, rendah hati. Itu dua akhlak yang harus ditanamkan. Jujur, rendah hati, jangan ngeremehin orang. Jujur, jangan berbohong, rendah hati, jangan ngeremehin orang. Terus gitu. Ini yang kita lihat dari ucapan Luqman kepada putranya. Ini universal, di mana-mana sama. Tapi yang kelima adalah adab. Kalau adab ini tidak universal. Adab sopan di Arab agak berbeda sedikit dengan sopan di Indonesia, berbeda lagi dengan sopan di Amerika atau di Australia atau di Eropa. Maka soal adab ini kita harus punya patokan dari urf juga selain dari nas, dalil. Pernah suatu saat, ini sebagai cerita penutup juga, ada seorang imam yang kami datangkan dari Palestina dan beliau lama tinggal di Jordania untuk ngimami sholat tarawih. Seperti biasa setiap tahun kami mendatangkan imam sholat tarawih dari Palestina ke masjid kami di Jogokarian. Nah, ketika dia di Jogokarian, karena dia ini masih muda gitu ya, lebih muda dari saya, kemudian habis ngisi pertama itu dia komplain ke saya, ya akhi Salim, penduduk di sini ini harus diberikan penjelasan yang terang. Ini banyak pelanggaran. Saya tanya, pelanggaran di mana, Syekh? Pelanggarannya mereka itu mencium tangan saya dan merunduk-runduk kepada saya. Ini tidak boleh. Ini bentuk penghambaan. Ah, ya enggak, saya bilang itu. Enggak, bagaimana? Itu penghambaan. Enggak, penghambaan itu rukuk sama sujud. Dalilnya jelas. Lo merunduk-runduk begitu juga. Enggak, itu kalau di sini takzim kepada antum karena ilmu, karena kemudian kedatangan antum sebagai seorang mujahid, itu penghormatan. Tapi enggak boleh berlebihan. Enggak berlebihan. Kenapa berbeda dengan di Arab? Ya jelas beda. Yang namanya adab itu berbeda di tiap tempat. Antum pikir saya enggak geli lihat orang Arab menghormati orang lain? Geli bro. Lihat orang Saudi saling menghormati satu sama lain, gimana bu? Pegang kepala, cium dahi, terus habis itu ngobrol sambil pegang-pegangan jenggot. Geli bro. Dikiranya saya nggak geli lihat begitu, geli. Itu baru orang Saudi, belum orang Emirat. Tahu orang Emirat gimana cara saling menghormati? Tangan letakkan, rangkulkan di pundak kawannya, dia juga merangkulkan ke pundak kita, kemudian wajah didekatkan, hidung ketemu hidung, kemudian digesek-gesekkan. Nggak percaya, lihat aja di YouTube. Itu cara orang Emirat untuk menghormati satu sama lain. Apakah saya kalau lihat itu protes? Enggak, karena saya menghormati. Itulah uruf mereka. Ente kalau nggak menghormati uruf kami, tak usir loh, saya bilang gitu. Oh, itu uruf kalian? Iya, nggak ada. Ini namanya penghambaan, itu nggak ada. Tapi kok saya masih ganjel ya? Mau tak bukain kitab yang lebih serem-serem dari itu? Hilyatul Aulia, atau bahkan kemudian Tabaqat Syiar Al-Amin Nubala'nya Dahabi. Inilah yang lebih sahih kalau antum nggak nerima Hilyatul Aulia. Nih biografi Imam Muslim. Apa kata-kata di situ ketika Imam Muslim ketemu Imam Bukhari? Wahai dokternya hadis, wahai para muhaddis, izinkan aku bersujud kepadamu dan mencium kakimu. Sini orang sini cuma nyium tangan bro. Ini Imam Muslim ketemu Imam Bukhari nyium kaki. Sahihkah ini? Antum meragukan Imam Dahabi? Nih kalau meragukan Imam Dahabi. Iya ya, sahih ya. Oh iya sahih. Terus apa lagi? Ini ada lagi. Ini lebih geli lagi. Imam Sahal bin Abdullah At-Tasturi ketemu Imam Abu Daud Sijistani, pemilik kitab Sunan Abu Daud. Imam Abu Daud itu selain beliau periwayat yang sangat tangguh, beliau dikenal kalau membacakan hadis itu lisannya sangat fasih, suaranya sangat merdu. Maka Imam Sahal bin Abdullah At-Tasturi ketemu Imam Abu Daud, kemudian beliau berkata, coba perlihatkan kepadaku lisan muliamu yang kau gunakan meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah. Lalu Imam Abu Daud melet. Ketika Imam Abu Daud melet,
Imam Sal bin Abdullah At-Tasturi mencium lisan Imam Abu Dawud sebagai bentuk penghormatan. Geli enggak saya tanya? Inilah yang namanya adab, masing-masing tempat ada. Maka kalau Bapak Ibu tinggal di Banjarmasin, ajari anak-anaknya adab Banjar. Gitu kan? Kalau orang Jawa, ajari juga dengan adat Jawa. Kalau kita orang Jawa tinggal di Amerika, ajari adab Jawa, ajari adab Amerika. Dimanapun, kita perlu mengajarkan adab ini sebagai sesuatu yang agung. Terima kasih. Gitu ya. Cukup sampai sekian yang dapat kami sampaikan. Allahu wahdah, inya memberi kada bawadah, inya ma'ambi kada bawadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.